Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Lutfi. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Kamilia Fidian Wibowo dengan nomor absen 22. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1 yang sekolahnya berasal dari SMA 33 Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab turunan di pelajaran matematika wajib. Guru pengampunya yaitu adalah Pak Lutfi Ismail. Sebelum masuk ke soal-soal turunan, kita harus tahu dulu nih sifat-sifat turunan. Di sini sifat turunannya itu ada 7 ya, yang utamanya. Nah, yang pertama ini ada turunan dari Y sama dengan K. Nah, K ini apa? K ini maksudnya konstanta ya. Nah, turunannya adalah 0. Jadi misalkan ini Y sama dengan 5. Nah, turunannya ini apa? Ya 0. Jadi nggak usah dianggap. Nah, yang kedua ada turunan dari Y sama dengan AX. Nah, turunannya adalah A. Konstanta dari X-nya. Jadi misalkan 5X. Nah, turunannya itu apa? 5. 5 aja. Jangan ada yang lain. Nah, sekarang ke sifat turunan ketiga yaitu Y sama dengan AX pangkat N. Nah, turunannya, nah ini beda nih dari sifat turunan yang kedua. Kan kalau yang kedua kan AX langsung konstanta dari X-nya kan. Kalau ini karena ada pangkat N-nya ini, nah kita harus kaliin konstantanya dengan pangkat N-nya. Jadi A kali N, jangan lupa kan ini X pangkat N-nya. Nah, X pangkat N itu nanti X pangkat N dikurang 1. Ingat, dikurang 1. Jadi misalkan, sebentar. Jadi misalkan, maaf ya kalau misalkan agak, ini sebelumnya agak berantakan. Jadi misalkan 3X pangkat 2. Nah, ini turunannya jadi 3 dikali 2 dikali X. Jangan lupa, ini kan tadi kan 2 kan. 2 dikurang 1. Jadinya 6X. Nah, ini turunannya. Tadi kan yang sebelum diturunkan kan 3X kuadrat. Nah, diturunkan jadi 6X. Nah, lalu sifat yang selanjutnya, yaitu sifat yang keempat, yaitu turunan dari Y sama dengan Fx plus minus Gx. Adalah turunannya turunan dari Fx ini ditambah atau dikurang dari turunan fungsi G ini. Nah, terus selanjutnya ada turunan yang kelima yaitu UX dikali FX, jadi turunan perkalian. Turunan perkalian itu jadinya turunannya nanti U aksen atau turunan dari U ini dikali V. V-nya ini belum diturunkan, ditambah U yang belum diturunkan dikali V aksen. V aksen yang sudah diturunkan. Jadi ini nanti rumusnya U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Adapun turunan untuk dari Y kalau yang pembagian yaitu U aksen kali V dikurang. Tadi kan kalau perkalian kan ditambah. Nah, ini karena pembagian jadi dikurang. U aksen dikali V dikurang U kali V aksen. Jangan lupa dibagi V kuadrat. Kan kalau ini kan tadi nggak ada ya kalau untuk yang perkalian. Tapi kalau untuk yang pembagian ada ya. Nanti jadi dibagi V kuadrat. Dan yang terakhir ada turunan dari Y sama dengan fungsi X pangkat N adalah aksennya kita ini keluar pangkatnya ini kita kalikan ke depan, habis itu dikali ke fungsi fx ini, lalu tidak lupa pangkatnya ini dikurang 1 lagi sama kayak yang ini sifat turunan yang ketiga. Nah, setelah itu belum selesai, setelah itu kita kalikan dengan turunan si fungsi X ini. Jadi kalau misalkan nanti ada soal kayak gini yang yang pangkat yang fungsi X terus dipangkatkan lagi, jadi kita ini dulu pangkatnya kita taruh ke depan, lalu kita kali fungsi X-nya. Ini fungsinya yang ini belum diturunkan ya, jangan diturunkan dulu. Nah, setelah itu selalu pangkatnya kita kurang 1. Lalu terakhir kita kali dengan turunan si fungsi X-nya ini. Nah, daripada bingung, kita langsung lanjut ke soal aja ya. Soal yang pertama, jika fx sama dengan akar x kuadrat plus 3 akar 3, maka turunan f min 1 sama dengan
Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadikan f(x) ini menjadi sebuah turunan. Jadi maksudnya fungsi x ini terus ini jangan lupa tambah f aksen x ini. Nah, sama dengan kalau turunan itu kita usahakan akar itu jadi pangkat ya. Jadi jangan, kalau misalkan ada bentuk akar kayak gini, kita jadikan pangkat. Nah, ini kan jadinya 1/3 ya. Dalam kurung x kuadrat ditambah 3 pangkat 1/3. Nah, ingat ya fungsi turunan yang tadi itu yang maksudnya yang ini nih. Nah, ini pertama-tama kita kedepankan dulu. Ini jangan lupa ditulis. Kita kedepankan dulu berarti 1/3 dikali fungsi x-nya ini yang sebelum diturunkan pangkat. Ingat, pangkat 1/3 dikurang 1 ya. Dikali, ingat turunan dari si x kuadrat plus 3 ini berapa? 2x, ya benar. 2x. Nah, lalu setelah itu kita kalikan, ini kita tulis dulu lagi sebentar. Mohon maaf sekali lagi kalau misalkan jelek ya. 1/3 dikalikan 2x, jadinya kan 2x/3. Nah, ini buka kurung x kuadrat plus 3. Nah, 1/3 dikurang 1. 1 ini kan sama aja kayak 3/3 kan, karena kan 3/3 1 kan. Jadi 1/3 dikurang 3/3 itu min 2/3. Betul. Ya, aduh, sebentar. Ini gede sekali pangkatnya. Mohon maaf ini sekali lagi ya. Nih, minus 2/3. Nah ini kan minus ya, maksudnya kayak gimana kalau misalkan kita rapihkan terlebih dahulu supaya cantik, ibaratnya mah gitu. Supaya cantik ya teman-teman. Nah gimana? Nah ini 2x. Sama dengan lupa saya. Nah 2x kita maksudnya kita taruh jadi pembilangnya ya. Terus nah karena 3 ini di bawah, terus ini min, kalau misalkan dipindahin ke bawah jadinya positif kan. Jadinya nanti 3 dikali x kuadrat plus 3 2/3. Nah jadinya positif karena kan yang tadinya pembilang jadi penyebutkan kan tadi di atas sini. Nah ini. Nah kalau udah gimana? Nah ini soalnya apa sih? Soalnya kan yang ditanyakan turunan f min 1-an, f turunan min 1 ini kan, yang ini. Nah selanjutnya, setelah kita sudah menemukan ini, fungsi turunan dari x ini 2x sama dengan 3 kali x kuadrat plus 3 pangkat 2/3. Ini belum selesai teman-teman, karena ditanya ini turunan f min 1 sama dengan f turunan min 1. Caranya itu kita substitusi si turunan fx ini, x-nya kita ganti ke min 1. Jadi langsung aja ini f kita ganti di sini jadi min 1 sama dengan 2 x-nya nih ya. Ini x-nya kita ganti min 1/3. Langsung aja ini 1. Kenapa 1? Karena min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat kan 1. Ditambah 3 2/3. Nah, terus di sini kita hasilkan jadinya min 2/3. Ini bisa ya kita kayak gini.
Nah, kok bisa langsung kayak gini? Kan 1 tambah 3 kan ini 4. Nah, 4 kalau dipangkatin 2/3 kan bentuknya kayak gini kan. Nah, langsung abis itu ini belum selesai kita ini. Min 2. Nah, nih teman-teman di sini perhatikan ya. Ini kan pangkat 2. Pangkat 2 ini kan sama dengan 16 kan. Nah, kalau saya tulis 8 kali 2, ini pangkat 1/3, ini sama aja kan? Sama aja dengan kayak yang ini, bentuknya ini. 4 kuadrat sama dengan 16. Terus 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi boleh. Nah, teman-teman kalau udah sampai kayak gitu, jangan bingung teman-teman. Teman-teman harus, gimana caranya? Kalian harus pecah. Pecahnya itu per 3. Nah, ini kan 8 sama 2. Nah, kita pecah jadi 2. Jadinya nanti 8 pangkat 1/3 dengan 2 pangkat 1/3. Nah, ini kan 8 ini kan pangkat 1/3 ya, atau enggak bisa kita sebut tuh akar pangkat 3 dari 8. Berapa akar pangkat 3 dari 8? 2. Nah, lalu kita keluarkan 2. Nah, 2 pangkat 1/3 nya gimana? Kita tetapkan saja, karena kan nggak bisa diapa-apain. Nah, jadi gini. Nah, kalau sudah, setelah itu kita kalikan ini yang 3 kali 2 nya jadi 6, terus akar 2 nya, akar 2 pangkat 1/3 nya tetap. Nah, kalau sudah baru kita kecilkan. Nah, baru kita kecilkan. Jadinya ini kan bagi 2 bagi 6 kan jadi min 1/3. Per 3. Ini 2. Nah, udah selesai. Jadi, jika fungsi X sama dengan X kuadrat plus 3 akar 3, maka turunan fungsi min 1 atau fungsi turunan min 1 sama dengan min 1/3 kali 2 pangkat 1/3. Nah, jadi gitu hasilnya. Nah, jadi teman-teman jangan bingung untuk yang tadi yang ini ya. Kenapa bisa kenapa bisa jadi kayak gini, 2 kali 2 pangkat 1/3, karena kan dipecah. Kan kalau misalkan apa namanya, kalau dicoba deh teman-teman pecah, nanti itu pasti sama aja gitu. Masa hasil bentukannya kayak gini, jadi jangan bingung. Nah, itu untuk pembahasan nomor 1. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Turunan pertama dari fungsi f yang dinyatakan dengan fungsi x sama dengan 3x kuadrat akar 3x kuadrat plus 5 adalah f pangkat turunan, ini maksudnya ini ya, apa namanya, turunannya adalah turunan f, maksudnya gitu. Maka turunan f0 nya, nah ini tuh sama aja kan teman-teman kayak soal nomor 1. Jadi kita turunkan dulu baru kita nanti substitusi ke si turunan fungsi x itu. Oke, kita ini dulu turunkan sama dengan, oh tidak, kita jangan turunkan dulu, jadi kita tulis dulu. Ingat ya, kalau misalkan dalam itu masih dalam bentuk akar, usahakan teman-teman untuk jadikan bentuk pangkat dalam turunan. Jadi nanti ini fx 3 x kuadrat plus 5 pangkat 1/2. Karena kalau misalkan ini nggak dikasih tahu nih teman-teman nih, yang ini nih itu 2 ya. Kalau misalkan kayak tadi nomor 1 nih, yang ini kan ada 3 ya, berarti 3. Nah, kalau ini 1/2. Nah, udah nih. Sekarang kita turunkan. Kalau udah jadi bentuk seperti itu, kalau udah jadi pangkat, kita turunkan. Bisa dengan, ingat yang sifat turunan yang jadi nanti pangkatnya dulu 1/2 kita terus dikali fungsi x-nya ini 3x kuadrat plus 5. Ingat 1/2-nya dikurang sama 1.
dikali turunan dalam dari si fungsi X ini. Berapa? 6X. Ya, benar. Jadi, nanti fungsi turunan X sama dengan ini kali ini ya. Jadi kan 6X per 2. 6X per 2 itu kan jadi 3X. Terus, abis itu kita ini dikali 3X kuadrat plus 5. Nah, setengah dikurang 1 itu kan sama aja dengan setengah dikurang 2 per 2 ya. Jadinya setengah dikurang 2 per 2 itu jadi min setengah. Nah, ini kita percantik dulu ibaratnya. Kita percantik dulu jadinya nanti kayak gini. 3X per 3 X kuadrat tambah 5 1 per 2 jadi positif. Nah, kalau udah seperti ini kita substitusikanlah X ini ke 0 karena kan ditanya fungsi turunan 0 atau enggak turunan fungsi 0. Nah, jadinya di sini ya F turunan fungsi 0-nya di sini kita ganti 0 sama dengan masukin ke sini substitusi X jadi 0 jadi 3 dikali 0 per 3 dikali 0 kuadrat itu kan 0. 0 tambah 5, 5. Nah, kan jadi kan nanti bentuknya kayak gini. Nah, ini kita jadikan si 5 pangkat setengahnya itu dalam bentuk akar aja. 3 kali 0 kan apa? 0 per ini akar 5. Nah, 0 per akar 5 berapapun itu hasilnya itu 0. Nah, 0. Nah, kalau misalkan 0 dibagi sama misalkan suatu angka berapapun itu hasilnya 0 ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan suatu angka dibagi 0, itu pasti hasilnya tidak terdefinisi atau infinite ya. Jadi ini kan 0 dibagi akar 5 kan, atau enggak 0 dibagi suatu angka itu hasilnya 0. Jadi makanya hasilnya 0. Itu untuk soal nomor 2. Soal ketiga. Turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan 3x min 1 per x plus 3 adalah, nah pasti teman-teman langsung, loh kok ini turunan kedua? Nah, turunan kedua ini maksudnya apa sih? Turunannya ada 2 kali. Nggak salah sih, emang benar turunan itu 2 kali. Jadi tuh kita melakukan penurunan itu 2 kali. Jadi berarti gini nih, f terus maaf ya kalau misalkan jelek banget. F diturunkan turunan pertama jadi f aksen, terus diturunkan lagi jadi f aksen 2 atau f aksen kuadrat lah, atau f ini aksennya ada 2. Nah, ini turunan kedua nih, kita cari yang ini nih. Nah, caranya gimana? Sama aja. Nah, kita harus ingat ya, kita kalau misalkan mau mengerjakan turunan itu, kita harus menguasai dasar, maksudnya sifat-sifat turunan dari turunan yang tadi di atas ini. Nah, ini kita harus banget resapi, kita harus banget pahami dengan baik dan benar. Nah, ini kan sifat turunannya pembagian ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini nih. Nah, berarti nanti kita gunain rumus yang ini juga. U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, sekarang kita masuk deh. Nah, pertama ini kita turunkan. Ini turunan yang pertama ya. Ini masih XM. Ya, ini X maksudnya. Jadinya kan, oh ya ini sebagai U. Ini sebagai V. Nah, rumusnya ini U aksen dikali V. Terus habis itu dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Ini 1 ya.
Nah, ini 1. Nah, ini 1. Nah, ingat kalau misalkan bentuknya perkalian, ini ditambah dan nggak ada V kuadratnya ya. Karena di pembagian, makanya ini dikurang, lalu ada V kuadratnya. Nah, kita turunan aja deh. Nah, turunan U, apa namanya? Turunan dari U ini berapa? 3. Nah, kenapa 3? Karena kan 3x min 1. Nah, 3x ini kan, ingat kalau misalkan konstanta sama x, itu turunannya ambil konstanta dari si x-nya. Nah, kalau misalkan konstantanya aja itu 0. Jadi kan misalkan ibaratnya 3 kurang 0, 3. Nah, jadi gitu. Dikali V. V-nya nggak usah diturunin. Dikali langsung. Nah, dikurang. Ini jangan lupa tutup kurung dulu. 3x min 1. Nah, dikali V aksen, atau turunan dari V. Turunan dari X plus 3 ini berapa? 1. Ya, benar. Karena kan X ini kan nggak ada konstantanya. Kalau misalkan X nggak ada konstantanya itu 1 ya, teman-teman. Per V kuadrat. Jadi, ini X plus 3 kuadrat. Nah, ini kita hitung. Sebentar. Ini sama dengan kali pelangi ya, 3x plus 9 dikurang 3x plus 1. Kalau dikali 1 kan hasilnya, ini ke sini kan hasilnya sama aja kan, 3x min 1, makanya jadi langsung per, nah ini yang nggak usah dipecah ya, yang x plus 3 kuadratnya. Nah, setelah itu ini masih kita hitung. Untuk ini ingat ya, ini kita masih bahas yang turunan pertama, bukan turunan kedua. Nah, 3x kurang 3x habis kan? Ini habis coret-coret 9 10 per x plus 3 kuadrat. Nah, ini kalau misalkan kita mau jadiin penyebutnya sebagai pembilang, jadi 10 dikali x plus 3 min 2, karena kan dipindahin ke atas ya. Nah, gini. Nah, karena turunan pertamanya ini sudah sampai sini, apakah udah selesai? Belum, karena datanya turunan kedua. Turunan keduanya, yaudah kita turunkan lagi. Nah, tapi ingat tandanya bukan, aksennya bukan cuma satu aja ya, tapi kedua. Nah, itu menandakan maksudnya ini turunan yang kedua. Dengan dari mana? Dari sini. Nah, makanya tadi kan ini penyebutnya kita ubah jadi pembilang karena supaya gampang menurunkannya. Nah, ingat ya, kalau misalnya di sini pangkat, jadi kita pangkatnya itu kita kedepankan, kita kalikan tuh sama 10 kali min 2 terus dikali x plus 3. Ingat, jangan lupa min 2-nya dikurang 1 dikali sama turunannya si x plus 3 ini berapa? 1. Ya benar, 1 kali 10 10, 10 kali min 2 min 20. Min 20 x plus 3, ya kita ini aja ya, x, biar teman-teman gak bingung, min 3. Nah, supaya beratnya mah supaya cantik, min 20. Aduh, min 20 per x plus 3 angka 3. Nah, udah selesai. Jadi turunan kedua dari fungsi fx 3x min 1 per x plus 3 ini adalah min 20 per x plus 3 pangkat 3. Nah, gitu. Jadi teman-teman jangan bingung kalau misalkan ditanya turunan kedua. Nah, kalau misalkan turunan kedua ya berarti teman-teman harus turuninnya 2 kali. Jadi kalau misalkan teman-teman ya dari sampai sini, nah itu belum selesai teman-teman, karena itu baru turunan pertama. Nah, turunan keduanya kalian turunkan lagi dari turunan pertama. Jadi gitu step. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 4.
Jika Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 1 pangkat 5, maka dy per dx sama dengan, nah, kalau misalkan teman-teman ketemu dy per dx ini, jangan bingung, dy per dx itu sama aja dengan ini, Y aksen, atau enggak turunan ya. Dy per dx ini sama dengan turunan, Y aksen ataupun F aksen, sama aja. Nah, ini jadi kita disuruh cari turunannya dari si Y ini. Jadi nanti Y aksen sama dengan, ingat kalau ada pangkatnya, ini pangkat 5 ya teman-teman. Jadi kita pindah dulu ke depan, 5 dikali X kuadrat plus 3X min 1. Ingat 5-nya kurang 1, 4 dikali turunan dari X kuadrat plus 3X min 1. Hati-hati ya teman-teman kalau ingin mau menurunkan, jangan terlalu buru-buru. Nah, X kuadrat plus 3X min 1 turunannya kan ini, X kuadrat ini kan turunannya 2X. Terus 3X turunannya plus 3. Min 1, 0. Nah, jadi udah. Nah, teman-teman, habis itu kita kalikan 5-nya ke sini. Sini. Jadinya 10X. Jadinya 10X plus 15 dikali X kuadrat plus 3X min 1 pangkat 4. Nah, udah gitu. Jadi D per dx itu turunan. Jadi teman-teman jangan bingung. Ini untuk soal nomor 4. Oke, ada soal selanjutnya yaitu nomor 5. Soalnya, garis yang menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dan sejajar dengan garis 2X plus Y plus 3 sama dengan 0 adalah, nah, pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu kita lihat dulu ini gradien, menentukan gradiennya ini apakah dia sejajar atau tegak lurus. Karena kalau sejajar, baik sejajar maupun tegak lurus itu beda ya teman-teman. Kalau sejajar atau gini aja deh, sejajar gini ya. Ini apa aja garis ya teman-teman, bukan sama dengan lalu. Nah, nah ini sejajar ini. Nah, untuk M-nya ini M1 sama dengan M2. Tapi kalau untuk yang tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1. Atau teman-teman, kalau misalkan teman-teman susah atau ribet untuk kayak gini nih, M1 kali M2 sama dengan 1, teman-teman ini aja, ingat, kalau tegak lurus dibalik dan dikalikan min. Oke, dibalik dan dikalikan min. Jadi kalau misalkan di situ dikasih tahu, misalkan gradiennya 4. Nah, tapi gradien di situ disebutin garisnya tegak lurus. Tadi kan min 4 ya. Nah, kalau misalkan tegak lurus jadinya ingat dibalik dikalikan min. Jadinya kan 1/4. Minnya jadi positif karena kan minnya dikalikan min dan 4-nya. Jadinya 1/4. Karena dibalik dikalikan min jadi 4. Nah, karena tegak lurus jadinya min 4, karena tegak lurus jadinya 1/4. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Pertama-tama yang kita lakukan ini 2X plus Y. Nah, teman-teman ingat gak sih kalau cara nyari gradien itu kan ada 3 ya, yang Y sama dengan MX plus K, HX plus B sama dengan C, sama melalui 2 titik yang nanti Y1 ya dikurang Y1 gitu. Nah, ini kan bentuk persamaannya itu kan yang AX plus BY sama dengan C. Atau enggak kita bisa ganti, atau enggak kita bisa jadiin, maksudnya jadi Y, jadinya kayak gini. Y sama dengan min 2X min 3. Min 3. Nah, kalau bentuk persamaannya kayak gini kan yang X ini kan M-nya. Jadi nih M-nya min 2 nih. Nah, begini. Nah,
Kalau misalkan mau bentuk persamaan kayak gini, boleh-boleh aja, boleh. Nah, jadi itu nanti 2x plus y sama dengan min 3, karena kan di sini. Nah, rumus itu kan min A per B. Nah, jadinya kan di sini jadinya min 2 per 1, jadinya min 2 sama aja ya, teman-teman. Terserah mau pakai yang mana. Nah, selanjutnya kita udah ketemu nih M-nya min 2. Nah, ini MGS-nya ya, M garis singgungnya maksudnya. MG di sini tulis MGS sama dengan min 2. Nah, terus gunanya ini y ini sama hubungan turunannya apa sih? Nah, gini teman-teman. Hubungannya itu kita apa namanya? Menggunakan ini untuk sebagai titik singgungnya. Jadi nanti kalau misalkan kita ingin mencari titik singgung, kita harus menurunkan si y ini. Jadi turunan dari y. Kalau misalkan apa namanya teman-teman bingung nih, langsung aja ya. Ini kan turunannya berapa? 2x min 2 kan teman-teman. 2x turunan dari y aksen ini. Nah nih. Oh ganti deh. Nah nih. Y aksennya. Sama dengan 2x min 2. Nah, ini xs ya, karena kan singgung. Nah, 2x min 2. Pindah aja biar nggak ini. 2x min 2. MGS-nya nih 2x min 2 sama dengan min 2. Nah, jadi kayak gini loh teman-teman maksudnya. Jadi tuh gunain ini tuh untuk turunan untuk buat si gradien garis singgungnya ini. Nah, kan kalau udah ini kan jadinya kan ini, oh ini x, ini s. Jadi kan ini kan 2xs sama dengan 0 ya. Nah, ini xs-nya itu kan 0 karena 0 bagi 2 0. Nah, ini belum selesai. Ini kan baru xs-nya. Nah, cara nyari ys-nya, ys-nya itu kayak gini. Set ys-nya itu ys sama dengan xs. Nah, ini jangan diturunin ya, karena tuh yang dituruninnya itu untuk nyari salah satu dari titik baik x atau y-nya aja. Nah, ini kan x udah ketemu dari turunan dari y ini. Nah, untuk yang y ini jangan kita turunkan lagi, tapi kita apa namanya pakai tuh semua fungsinya x kuadrat dikurang 2x. Aduh, ini besar sekali. 2x min 3. Nah, jadi ini ys nya sama dengan kan 0 kuadrat 0 2 kali 0 0 min 3 0 0 0 min 3. Nah, jadi titik singgungnya itu atau saya singkat TS TS sama dengan nggak usah sama 0, min 3. Nah, gitu teman-teman cara nyari titik singgungnya. Kita pakai apa namanya turunan dari y-nya dulu yang ini, baru kalau udah misalkan udah ketemu kita cari y-nya, tapi jangan diturunkan, kita substitusi ibaratnya. Nah, ini belum selesai teman-teman, karena kan apa namanya jadinya garis yang menyinggung atau enggak ibaratnya persamaan garis singgungnya lah ya. Nah, jadi nanti setelah udah kita ketemu nih apa namanya titik singgungnya, kita gunain rumus PGS, yaitu dimana rumusnya itu y kurang ys sama dengan m x kurang xs. Nah, y-nya kita tetap nih tulis. Nah, ys sama xs dari sini 0, min 3. Jadinya ini kan ys jadinya min jadi plus 3. M-nya ini ya min 2. Min 2 x kurang 0. Jadinya kan y plus 3 min sama dengan min 2x. Min 2x aja ya, karena kan 2 kali 0 0. Jadinya nanti sebenarnya kalau sampai sini aja udah selesai, sudah benar teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak ada di pilihan gananya, kita bisa gini aja, min 2x min 3.
Nah, udah gitu. Jadi garis yang menyinggung parabola Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dan sejajar dengan garis x plus Y plus 3 sama dengan 0 adalah Y sama dengan min 2x min 3. Nah, jadi gitu teman-teman. Teman-teman jangan bingung. Pokoknya step-stepnya itu pertama teman-teman lihat dulu sejajar apa tegak lurus. Kalau misalkan sejajar, ya udah apa namanya? Gradiennya bakal akan sama. Terus kalau tegak lurus, dibalik dulu baru dikalikan min. Nah, lihat dulu bentuk persamaan gradiennya. Setelah udah tuh kita cari titik singgungnya dengan cara kita turunkan si Y ini. Habis itu kalau misalkan kita udah ketemu XS-nya, kita cari YS-nya dengan cara substitusi si Y-nya ini. Kalau sudah kita pakai rumus PGS, lalu kita masukin semuanya tadi yang sudah kita cari, lalu ketemu deh. Itu nomor 5. Nah, soal selanjutnya yaitu kurva Y sama dengan 1/4 X pangkat 4, ini satu ya teman-teman, dikurang 2X kuadrat naik pada interval. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke fungsi yang turun naik, terus yang turun fungsi turunan naik, fungsi turunan turun, sama stasioner atau ekstrim. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu kalau misalkan naik itu gimana, turun itu gimana. Naik. Nah, naik ini untuk fungsi turunannya itu jadi f aksen x ini bukan sama dengan, tapi lebih dari 0. Ingat, naik itu lebih. Nah, sekarang turun. Turun itu fx-nya, fungsi turunan x-nya kurang dari 0. Nah, adapun stasioner atau nama lainnya itu ekstrim ya. Ekstrim itu fungsi turunan x-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman harus lihat dulu naik, turun atau stasioner. Karena di sini naik, kita makanya gunakan yang pertama ini. Nah, kita gunakan pertama ini yang lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang cara yang kedua yaitu kita turunkan dulu si Y-nya dulu ini. Jadinya Y aksen sama dengan 1/4 kali 4. Jadi kan 1, nggak usah kita tulis. Jadinya sini X. 4-nya kan kurang 1, jadi 3 dikurang 4X. Nah, oke. Sama 0. Ini kenapa pakai sama dengan? Katanya lebih dari ini, kita ini ya untuk cari apa namanya? Cari faktornya dulu sama akar-akarnya. Faktor dan akar-akarnya maksudnya. Nah, ini kan X pangkat 3 min 4X kan. Nah, ini kita faktorin kan jadinya gini. X kuadrat min 4. Nah, gini. Sama dengan 0. Nah, ini X. Nah, ini kan X kuadrat min 4 kan kalau di faktorin bisa kayak gini kan. X plus 2. X min 2. Sama dengan 0. Nah, udah. Nah, ini lalu kita cari akarnya. Karena ini kan berarti kan X-nya nih 0. Terus ada X-nya min 2. Sama X-nya sama dengan 2. Jadi ada 3. Nah, setelah itu kita gunakan garis bilangan. Garis bilangan ada 3 ya. 1, 2, 3. Di sini min 2, 0, 2. Terus setelah itu kan udah nih. Nah, kita uji. Ingat ya, kalau misalkan kita buat garis bilangan itu udah pasti harus kita uji. Uji apa? Uji plus minusnya tentu. Nah, uji plus minus ini ada 2 cara. Yang pertama ini kalian bisa ambil titik sembarang, tapi di luar dari ini ya, min 2, 0, 2. Misalkan kalian mau di antara 0 sama 2 nih, 1.
Lalu kalian masukin ke sini. Nih ya, ke sini nih. Yang X, apa namanya, X kali X plus 2 ini. Nah, lalu setelah itu, apa namanya, ya udah kalian cari aja. Misalkan hasilnya min, ya berarti di sini ya min. Tapi kalau misalkan di antara 0 dan 2 ini, yang kalian ambil titik ujinya positif, berarti positif. Nah, tapi ada pun cara yang kedua, yaitu dimana kalian nggak usah ngambil dari titik sembarang, tapi kalian lihat nih, X-nya. X, 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 X. Ini kan kalau dikali X kali apa plus kali plus kali plus berarti nanti yang apa namanya, kalau misalkan kalian mau kayak gitu caranya, berarti nanti tandanya itu di paling ujung sini nih. Nah, nih plus. Tapi kalau misalkan di sini kalian min plus plus lagi, nanti hasilnya min. Nah, karena ini plus semua, jadi ini plus, ini min, ini plus, ini min. Jadi min plus, min plus. Oke, setelah itu ingat naik. Naik ini kan lebih dari, nah baru kita gunain tanda ini itu pada saat kita ingin apa namanya, menentukan plus atau minusnya ini. Nah, karena ini lebih dari, maka dia arahnya plus. Maksudnya ke plus gini. Nah, gini. Jadinya nanti apa namanya, kurvanya ini, hasilnya ini kayak gini. Min 2 X 0 atau X lebih dari 2. Nah, udah deh kayak gitu caranya. Nah, jadi nanti kalian kalau misalkan mau ngerjain soal seperti ini, kalian lihat dulu ya, naik, turun, atau stationernya. Kalau misalkan naik pakai tanda lebih dari sama dengan, kalau turun pakai kurang dari sama dengan, lalu kalian cari, terus kalian pakai garis bilangan, atau enggak kalian bisa pakai yang kayak lembah bukit itu, tau nggak sih, yang kayak gini. Nah, gitu. Bisa kayak gitu, terserah. Ini untuk cara nomor 6. Oke, kita masuk ke soal terakhir. Soal nomor 7. Yaitu pertanyaannya, jika fungsi gx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 15x min 2 pada selang antara x itu lebih dari sama dengan min 2 sama kurang dari sama dengan 6 mempunyai nilai maksimum A dan nilai minimum B. Maka nilai A kurang B. Nah, kita harus, pertama-tama yang harus kita lakuin adalah turunan dari si gx ini. Jadi gx turunannya jadi sama dengan minus 3x kuadrat ditambah 12x ditambah 15. Nah, ini bisa kita bagi dulu, ini sama dengan 0, kita bisa bagi min 3. Jadinya kan x kuadrat minus 4x minus 5. Setelah itu kita cari faktornya. Langsung aja ya, x min 5 x plus 1 dengan 0, berarti nanti di sini x sama dengan 5, ini x sama dengan, atau itu ya, ini atau min 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita cari dulu ininya, apa namanya, garis, kita buat garis bilangan lah intinya gitu. Nih, ya garis bilangan, benar. Garis bilangan, nah ini kita buat garis bilangan. Set. Nah, ini kan yang baru diketahui ini kan misalnya x ini kan 5 dan min 1. Nah, sebenarnya ada lagi teman-teman, yaitu nih kita ngeliat dari sini. Min 2 sama 6. Pokoknya kalau ada soal seperti ini, yang diantara ini kita ambil titik ujung sama ujung, ujung sama ujung. Jadi kan ujung sama ujung ini kan ada min 2 sama 6. Jadi nanti
penempatannya gini, min 2, terus di sini min 1, terus di sini ini kosong ya, ini 5. Nah, di sini 6. Nah, kita uji lagi. Nah, teman-teman di sini agak sedikit tricky ya. Maksudnya tricky nih. Nah, kalian tuh jangan uji dari sini nih. Atau enggak dari sini. Kalian uji sebelum dibagi min 3. Sesudah diturunkan, tapi sebelum dibagi. Jadi yang ini. Nah, kita lihat min 3x kuadrat. Itu kan min, apa, x-nya kan pasangannya min. Berarti di sini min. Min plus min. Nah, lalu kita buat garisan kayak gini nih. Nih, set, set. Nah, udah terus kayak gini, set, naik karena positif ya. Terus karena itu lagi turun lagi, set. Nah, di sini kan 2. Terus di sini kan ada 1. Di sini ini harusnya agak ke sini ya. Kan kapus semua. Set, set. Nah, terus di sini 5, di sini 6. Nah, terus abis itu kita klasifikasikan mana yang max, mana yang min. Nah, di sini kan katanya A-nya ini max dan B-nya ini minimum. Jadi caranya itu A-nya kan sama dengan max. Nah, ya gini deh. Benar. Nah, max. Nah, ini cara ngetahuin maksnya gimana? Nah, ini kita lihat nih, titik-titik yang tadi bulat-bulatin ini. Kalau misalkan ini itu titiknya tinggi nih, maksudnya bukan tinggi ya, di atas ini, kayak bukit ini, itu max. Tapi kalau kayak ini, lembah itu min. Nah, di sini maksnya kan yang ada 2 kan, min 2 sama 5. Jadi tuh nanti tuh kayak gini. Min 2, x-nya sama dengan 5, ini di sini x-nya sama dengan min 2. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita masukkan ke fungsi gx-nya itu. Fungsi gx yang belum diturunkan ya. Jadinya nanti di sini G5 lalu setelah itu di sininya G-2. Kita masukkan di sini, kita juga masukkan ini kan 5 min 5, ini kan minus 125 ya, minus 125. Terus habis itu 6 5 2 150 ya. 150. Terus udah tambah 75 kurang 2. Nah, ini hasil 150 aja. 5 25. Ini hasil 98 ya. Nah, terus yang ini 8 tambah nah ini udah saya hitung ya karena takut durasinya kepanjangan. Jadi ini kan tadi kan sampai sini ya. Nah, ini nanti kalian hitung aja nih entah hasilnya 0. Terus nanti nah untuk minnya kan tadi sama kayak tadi, kalau max kan yang di atas bukitnya, minnya lembahnya, min lembahnya kan yang lembah kan min 1 sama 6. Lalu yaudah kita masukin x min 1, maksudnya x sama dengan min 1, x 6, terus g nya kita ganti jadi min 1 6, terus kita masukin ke gx nya ini yang belum diturunkan. Lalu nanti untuk g min 1 hasilnya min 10, untuk g 6 hasilnya 88. Nah, mungkin kalian agak bingung di sini ya, yang 6 pangkat 3. Kenapa 6 pangkat 3? Karena kan di sini kan 6x kuadrat, sedangkan x nya kan 6. 6 kali 6 kan
36 kan. Nah, 6 kuadrat aja itu kan 36. Terus di sini masih ada kuadrat lagi. Jadinya kan 6 pangkat 3. Jadinya ada 3. Nah, jadi gitu. Jadi ini nanti bisa dicoret 90 kurang 88. Nah, setelah itu kita tentukan apa namanya max minnya. Di sini kan maxnya yang paling gede 98. Jadi di sini maxnya. Nah, terus di sini yang paling apa namanya? Yang paling kecil atau minnya kan min 10. Nah, habis itu kalau misalkan kita sudah menemukan maxnya di A, minnya di B, kita bisa hitung deh A kurang B. Jadi A kurang B itu sama dengan 98 dikurang 10. Jadi dikurang minus 10 maksudnya. Jadi kan 98 tambah 10 jadinya 108 deh. Udah, jadi nilai maksimum A dan nilai minimum B, nilai A kurang B nya adalah 108. Nah, jadi itu soal turunan beserta tadi sifat-sifatnya juga sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.